pagi Bu. Pagi. Baik, perkenalkan saya Bidan Nazila yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini. Saya akan mendata identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur. Nurhayati. Oke. Umur Ibu? 22 tahun. Iya. Ibu asli Indonesia ya? Iya. Indonesia, terus Islam kan? Islam. Pendidikan terakhir Ibu apa? D3. D3. Iya. Sekarang Ibu bekerja sebagai apa? Sekarang sih IRT. IRT. Alamat rumah Ibu? Di Jalan Batu Apang. Oke, saya mau mencatat nomor HP-nya Bu, boleh? Boleh. 0833 76 59 88 7. Sekarang saya ingin data suami Ibu. Namanya siapa Bu? Bapak Herman. Bapak Herman. Mansyah. Umurnya 25. Pendidikan terakhir Bapak Herman? S1. Pekerjaannya sekarang apa Bu? Kantor. Pegawai kantor ya? Pegawai kantor juga, bisnis juga. Oke. Alasan Ibu datang periksa ke sini apa Bu? Atau keluhannya sih sering pusing, mual-mual, sama mau periksa kandungan, takutnya ada apa-apa dengan efek samping sekarang ini, kondisi saya sekarang ini. Oke. Ibu pertama kali menstruasi kapan? Pada umur berapa? Kayaknya sekitar umur 12. Soalnya 12 cepat pasarannya. Pasti. Biasanya menstruasinya teratur apa enggak Bu? Biasanya ada juga macet, tapi sekarang ini juga sering telat. Jadi telat sih halangan. Dari dulu emang sering telat. Kadang 2 bulan kehalangan, kadang kayak gitu. Terus biasanya Ibu kalau menstruasi berapa lama Bu? Misalkan 6 hari atau 7 hari? Biasanya sih 4 hari. 4 hari. Paling lama 7 hari. Berarti 4-7 hari. 4-7 hari. Sifat darahnya Bu, misalkan kental atau cair? Kalau awal-awalnya itu merah marun kental, tapi pas mau 3 hari, 4 hari itu baru kayak coklat-coklat. Cair. Cair. Ibu kalau lagi menstruasi apakah sering merasakan sakit yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas? Kalau biasanya sih enggak, tapi ada pernah sekali, mungkin pertama-tama haid, jadi sakit, parah sakitnya, tapi sudah kebiasaan halangan, jadi enggak sakit-sakit amat, tapi sakit sedikit kayak gitu. Terus biasanya kalau ganti pembalut berapa kali sehari Bu? Kadang kalau 2 kali sehari, kalau itu pun dikit, kalau tembus biasanya 4 kali, 3 kali kalau tembus, maksudnya kebanyakan. Apakah ini kehamilan yang pertama atau keberapa Bu? Ya, pertama. Ibu haid terakhir kali tanggal berapa Bu? 21 Agustus 2024. Itu hari pertama haid terakhirnya kan? Iya. Bukan hari bersihnya? Bukan, hari itu. Hari awal haid. Oke. Awal haidnya. Ibu sebelumnya sudah pernah kunjungan? Sudah. Berapa kali Bu? Yang pertama 2 kali, yang kedua sekali, yang ketiga belum. Ini pertama. Oke. Waktu trimester 1 kan kunjungannya 2 kali. Sama siapa Bu? Bidan atau dokter? Bidan.
Bidan dua-duanya. Bidan dua-duanya. Soalnya itu udah langganan, jadi lebih percaya sama bidan itu. Apa keluhannya ada nggak waktu keluhan? Ada sih, pas itu keluhannya tadi pusing, terus kayak mual-mual, sama sering apa itu kalau kecapean, sering kecapek. Nanti kalau berdiri sebentar udah capek, mau duduk kayak gitu. Yang sering sakit pinggangnya. Waktu trimester keduanya Bu, periksanya sama siapa? Sama bidan sama. Bidan sama. Bidan. Keluhan waktu itu ada nggak Bu? Ada juga, kan udah itu kan dikasih, maksudnya keluhan yang kemarin yang sakit-sakit sama itu, terus muncul lagi, rupanya pusing lagi, lebih sering pusing. Oke. Ibu masih ingat nggak tanggal berapa waktu diberikan imunisasi TT? Masih ingat, tanggal 14 Juni 2024. Itu yang pertama. Kalau yang keduanya Bu? Yang kedua kalau nggak salah tanggal 12 Oktober 2024 kalau nggak salah. Ibu sudah mengkonsumsi tablet FE berapa banyak Bu sampai hingga 50 sekarang? 50. Ibu pernah dapat edukasi atau penyuluhan dari dokter atau bidan selama hamil? Ada, katanya sering-sering minum pil obat darah, terus sama sering-sering minum, sama sering-sering kayak makanan yang bergizi, makan jangan yang berlemak, protein lebih ke serat kayak gitu katanya. Ibu ada riwayat penyakit nggak? Kemarin ada sih riwayat anemia, kayaknya kurang darah. Kalau dari keluarga Bu ada nggak riwayat penyakit? Kalau riwayat penyakit dari keluarga paling darah tinggi, diabetes. Itu dari ayah atau ibu atau nenek? Ayah darah tinggi. Kalau ibu enggak, dari nenek diabetes. Ibu biasanya makan sehari itu berapa porsi Bu? 3 porsi. 3 porsi. Jenis makan yang ibu makan itu apa? Serat, soalnya tadi kan sudah disarankan sama itu lebih banyak serat karena banyak penyakit pusing-pusing itu, jadi lebih ke serat, kayak buah, kayak sayur-sayuran gitu, lebih sehat katanya. Ibu ada nggak perubahan makan yang dialami selama kehamilan? Nggak ada. Ibu biasanya mengkonsumsi makanan ringan nggak Bu? Paling buah. Kalau ringan ini makanan ringan, misalkan sereal atau biskuit. Biskuit paling. Biskuit. Sereal. Ibu minumnya berapa gelas per hari Bu? Sering sih, soalnya kan tadi disaran juga sama dokter sering minum kan. Jadi sering minum, paling sehari itu bukan berapa kali sih, pokoknya kalau habis 5 liter itu udah, itu dalam sehari 5 liter itu minumannya. Banyak ya Bu berarti? Biasanya le mineral yang 5 liter itu itu dalam sehari habisnya. Ibu ada mengkonsumsi suplemen tambahan nggak? Enggak ada. Nah, Ibu biasanya BAB berapa kali sehari? Kalau BAB kayaknya habis makan, kan kalau makan itu kan satu hari itu 3 kali. Biasanya pagi habis bangun tidur BAB, sama kalau makan siang BAB habis makan, terus kalau malamnya kalau habis makan BAB juga. Sering BAB juga. Bentuknya apakah lunak atau keras? Lebih ke sedang, lunak kayak sedang. Ada keluhan nggak saat BAB? Kalau saat BAB ada sih sekali, kalau mau BAB itu ada juga terkena keras, jadi susah keluarnya kayak gitu. Nah, kalau buang air kecilnya sering nggak Bu? Sering buang air. Berapa kali Bu kira-kira sehari? Kayaknya 10 kali itu lebih, soalnya sering minum tadi kan, jadi sering kencing juga. Terus ada keluhan nggak saat kencing Bu? Enggak sih, lebih ke capek bolak-balik. Iya. Ibu biasanya aktivitas sehari-hari
Ada nggak misalkan ibu bersih rumah atau menanam pohon? Kalau aktivitas yang berat enggak, ada suami sama mertua juga, soalnya kan lagi ngandung nih. Jadi lebih ke kegiatan ringan kayak nyiram tanaman, kayak bikin makanan, kayak yang ringan. Yang ringan. Oke, ibu tidur siangnya berapa jam bu sehari? Terkadang kalau tidur siang itu kalau capek tidur, kalau nggak capek kayak susah bener tidur siang. Jadi paling 2 jam, sejam itu sebentar cuma. 1-2 jam ya? 1-2 Kalau jam. tidur malamnya berapa jam bu? Kalau tidur malamnya dari kan biasanya jam 10 udah tidur. 10 sampai jam 5 berarti 8 jam ya. 8 jam sekitar 8. Iya, sekitar 8 jam. 7-8 jam ya. 7-8 jam. Oke, ibu maaf ya, mungkin pertanyaan ini agak sensitif. Iya. Saya ingin bertanya, ibu seksualitasnya biasanya rutin atau udah jarang sekarang apa gimana? Maksudnya? Seksualitas atau ibu berhubungan badan biasanya sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Kayaknya dalam hitungan seminggu apa? Seminggu. Dalam seminggunya paling 2 kali. Oke. Ibu biasanya gosok gigi berapa kali bu sehari? Gosok gigi sering sih pagi, kalau habis makan, terus kalau sebelum tidur sih gigi 3 kali. 3 kali. Mandinya bu berapa kali sehari? Mandi semenjak mengandung sih jarang, kadang sehari sekali. Oke, ibu biasanya kalau setiap hari itu ganti pakaian dalam berapa kali? Kalau sering, soalnya kan enggak sering kencing juga kan. Jadi enggak enak kalau dipakai kan, sering ganti. Iya, ibu ada mengkonsumsi obat-obatan jamu atau yang lain? Lebih ke vitamin. Nggak ada jamu? Enggak ada. Ini pernikahan ibu yang keberapa bu? Yang pertama. Ibu waktu menikah usia berapa bu? Lulus SMA berarti 18 tahun. 18 tahun, berarti usia pernikahan sekarang 2 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun lebih. Apakah kehamilan ini direncanakan atau diinginkan oleh orang tua atau keluarga bu? Diinginkan. Jenis kelamin yang ibu sama suami ibu harapkan perempuan atau laki-laki bu? Yang diharapkan sih soalnya kan lebih bagusnya anak cowok, tapi nggak tahu juga sih kalau dikasih cowok apa cewek. Oke. Biasanya apa bentuk dukungan keluarga kepada ibu yang sedang hamil? Lebih ke harus menjaga kesehatan mental, jadi mereka itu mendukung. Soalnya ini adalah cucu pertamanya juga. Kayak dukungannya seperti misalkan membayar uang rumah atau membantu bersih-bersih rumah. Membantu bersih-bersih rumah. Ini kan tinggal sama ibu mertua, kadang ibu mertua yang bantu-bantu, kalau rumah ibu juga bantu-bantu juga. Ibu rumahnya di mana bu? Dekat yang dusun atau daerah terpencil apa di mana bu? Kalau sekarang kan tinggalnya sama mertua, jadi di kota, di pertengahan kota. Kalau rumah aslinya sih di desa, tapi sekarang di kota, lebih dekat dari itu. Berarti sampai nanti persalinan ibu tinggal di rumah mertua? Iya. Ibu akses ke pelayanan kesehatan terdekat apa bu? Apakah klinik atau puskesmas atau rumah sakit? Rumah sakit ya. Oke. Biasanya jarak dari rumah yang ibu tinggal ke rumah sakit berapa lama bu?
deket sih, paling 20 menit udah nyampe. Oke, Ibu biasanya ke rumah sakit menggunakan apa Bu? Transportasi apa? Apakah motor? Mobil. Mobil. Ada mobil. Ibu biasanya mengakses informasi tentang kesehatan lewat apa Bu? Apakah penyuluhan atau media sosial? Media sosial, soalnya Media sering sosial. scroll nanti ada FYP juga, biasanya sering nyari juga nanti apa penyebabnya. Oke. Ibu biasanya kalau Ibu berobat waktu sakit, pas Ibu hamil, Ibu ada beli obat di warung atau periksa ke dukun enggak? Enggak, Nggak ada. alhamdulillah iya enggak ada periksa. Asuransi kesehatannya Bu? BPJS. BPJS. Ibu kalau terjadi kegawat daruratan, ya apakah sudah disiapkan pendonor darah? Udah, itu ibu saya sendiri. Ibu kandung ya. Ibu kandung. Oke. Rencana penolong dan tempat persalinannya Bu? Pengen di rumah sakit Melati sih, soalnya lebih nyaman. Sama dokter ya? Sama dokter, soalnya sama dokter juga udah kenal. Transportasi Ibu, misalkan terjadi kegawat daruratan, Mobil. 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 Oke. Misalkan terjadi kegawat daruratan, Ibu rencana tempat rujukannya kemana Bu? Apakah keluar Bangka atau ke rumah sakit yang lebih besar? Pengennya sih keluar Bangka, soalnya luar Bangka mungkin lebih nyaman tempatnya, kemungkinan luar Bangka. Pendamping persalinan Ibu siapa? Suami. Kalau pengambil keputusan Suami juga. Oke, sudah selesai ya Bu, saya mendata identitas Ibu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Ya Bu. Ya.